Berikut ini adalah seri doa pagi dari Revival Morning Call. Kami yakin akan menambah iman Anda dan membawa Anda kepada pengenalan akan Tuhan lebih lagi. Selamat menikmati. Kita mau membawa persembahan yang terbaik untuk Tuhan, di mana Tuhan mau mengajari kita, Tuhan mau membimbing kita kepada air yang tenang, kepada jalannya yang benar. Saya berdoa biarlah jiwa Bapak Ibu, jiwa kita semua disegarkan pada pagi hari ini. Saya berdoa biar jiwa kita kembali dimurnikan, kembali ditenangkan pada pagi hari ini. Seperti aliran sungai yang mengalir begitu derasnya, yang tidak pernah kering, tidak pernah berhenti, susul menyusul, yang begitu melimpah. Seperti rusa yang haus, rusa yang merindukan aliran-aliran sungai yang jernih, yang baik. Demikianlah jiwa kita, haus akan firman, haus akan aliran sungai. Dan saya berdoa biar pada pagi hari ini kita boleh kembali disegarkan. Mari buka hati. Tenanglah jiwa. Mari buka hati. Sebab Dia baik. Sungguh teramat baik. Kasih setianya sampai selama-lamanya. Mari rasakan betapa baiknya Tuhan. Mari rasakan setiap kesempatan yang ada saat ini. Mari rasakan nafas itu mengalir. Mari rasakan ketika Bapak Ibu menghirup udara memenuhi paru-paru Bapak Ibu. Betapa baiknya Tuhan. Betapa baiknya Tuhan. Mari rasakan betapa baiknya Tuhan memberikan nafas kehidupan hingga saat ini. Tenanglah ya jiwa. Tenanglah ya jiwa. Mari kita merenungkan, merasakan kebaikan Tuhan, kelembutan Tuhan, bahwa hati kita bawa nafas ini ke hadapannya, bawa jiwa ini ke hadapannya. Dan marilah kita bersyukur. Marilah kita bersyukur. Ekspresikan perasaan Bapak Ibu di depan Tuhan pada pagi hari ini, sebab Tuhan hadir pada pagi hari ini. Tuhan hadir pada pagi hari ini.
Katakan betapa besar Bapak Ibu mengasihi Tuhan. Katakan kepada Tuhan betapa besarnya Bapak Ibu ingin berjumpa dengan Tuhan. Katakan seberapa ingin Bapak Ibu ketemu dengan Roh Tuhan pada saat ini. Saya mendapatkan kesempatan kemarin melayani seseorang yang sulit berbicara. Ketika saya ajak berdoa terima Tuhan Yesus, dia terima Tuhan Yesus, dia buka hati, tapi dia sulit berbicara. Saat ini Bapak Ibu tidak mengalami kesulitan berbicara. Bapak Ibu dengan bebasnya berkata-kata dengan Tuhan, dengan begitu mudahnya mengucapkan ucapan syukur kepada Tuhan. Gunakan mulut Bapak Ibu, gunakan apa yang ada pada kita untuk memuji-muji Tuhan tanpa batasan. Berekspresilah, melompatlah di depan Tuhan. Berbahagialah, karena apa yang Bapak Ibu katakan Tuhan mendengar. Saya berdoa Bapak Ibu, kita semua belajar pada pagi hari ini, menangkap hikmat pada pagi hari ini. Menangkap pengertian. Menangkap panggilan. Menangkap hati Tuhan. Mari rasakan. Rasakan atmosfer itu berubah saat ini. Mari rasakan betapa baiknya Tuhan. Betapa baiknya Tuhan. Sebab segala sesuatu yang terjadi atas izin Tuhan. Jika Tuhan mengizinkan itu terjadi, itu semua untuk kebaikan kita. Dipisahkannya lah gandum dan ilalang, gelap dan terang, kaum domba dan kaum kambing. Kita yang dahulu bukan anak, sekarang menjadi anak. Untuk itu marilah kita sambut Tuhan. Kita hargai keberadaannya, kita hargai kedaulatannya. Sebab Tuhan hadir di sini. Tuhan yang memimpin sesi ini, memimpin hati kita, memimpin jiwa kita kepada air yang tenang. Sebab Tuhan yang berdaulat atas kehidupan Bapak Ibu dan saya. Tuhan yang berdaulat atas sesi ini, dari pagi ini. Berbahagialah
Orang yang mencari-cari Tuhan, maka ia akan mendapatkannya. Berbahagialah, kata firman Tuhan. Selamat pagi Bapak Surgawi, Bapak yang kekal, Bapak yang penuh kasih. Selamat pagi Tuhan Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Ajar kami untuk selalu memandang salib Kristus. Dan kami tersungkur di bawah kaki-Mu. Bahwa kami, di mana kami melihat karya salib-Mu, mengingat akan karya-Mu, ketika tubuh itu digantung, ditinggikan di atas tiang untuk menyelamatkan kami. Banyak perkara Tuhan yang kami hadapi, banyak persoalan yang ada di depan kami. Tapi karena kasih-Mu, kami mau memandang salib Kristus. Kami mau memandang salib Kristus. Bahwa kami Tuhan, ke tempat di mana Engkau menyelamatkan kami, di atas kayu salib yang kasar itu, ketika Engkau memandangi kami dengan kasih dan cinta, dan Engkau berkata, ini untuk-Mu, ini untuk-Mu kekasihku. Bahwa kami mendekat hati-Mu Tuhan. Bahwa kami untuk mengerti anugerah ini. Kami tersungkur di bawah kaki-Mu. Di sanalah kami memandang karya-Mu. Menebus kami, menyelamatkan kami, orang yang berdosa ini. Sebab kasih-Mu menyelamatkan kami. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Pengorbanan-Mu sempurna bagi kami. Tuhan, Engkau Maha Pemberi.
terkadang kami yang gak tahu diri. Ajari kami untuk mengerti. Sebelum kita mulai lebih dalam pada kesempatan pagi hari ini, izinkan saya berdoa untuk Bapak Ibu. Berdoa bagi Bapak Ibu yang berbeban berat. Yang seolah tidak memiliki jalan keluar. Berdoa bagi yang sakit. Ya Bapa, ini kami umat-Mu, ini kami gereja-Mu. Engkau tahu setiap persoalan yang kami hadapi, setiap tekanan dan setiap intimidasi. Namun oleh karya salib-Mu, Engkau melepaskan kami dari hal-hal yang jahat. Ya Tuhan, ini gereja-Mu, ini umat-Mu. Pegang tangan kami Tuhan, agar kami semakin mengerti cinta-Mu, agar kami semakin mengerti kasih-Mu. Engkau tahu Tuhan, setiap beban persoalan yang umat-Mu, gereja-Mu ini hadapi. Aniaya, tekanan-tekanan. Kuatkanlah gereja-Mu Tuhan. Kirimkanlah malaikat-Mu untuk menghibur, menyelesaikan persoalan-persoalan yang belum selesai. Kami butuh Roh Kudus. Bagi Bapak Ibu yang berbeban berat saat ini, katakan, Tuhan, aku butuh Roh Kudus. Aku butuh Roh-Mu Tuhan. Aku butuh Roh Kudus-Mu untuk memberikanku kekuatan, untuk menghiburku, untuk menolongku. Bagi Bapak Ibu yang pada pagi hari ini di dalam kelemahan-kelemahan tubuh, ya Tuhan, ini gereja-Mu. Pulihkan setiap kelemahan-kelemahan tubuh yang ada pada anak-anak-Mu saat ini. Sakit tangan, sakit kaki, sakit perut, kepala, leher, dimanapun sakitnya. Bagian-bagian tubuh yang tidak berfungsi dengan baik, dengan benar, jadilah lurus, jadilah benar di dalam nama Tuhan Yesus.
kepala yang suka berdenyut. Jadilah enteng saat ini. Setiap beban-beban pikiran, tanggungan beban pikiran, intimidasi dari si jahat terlepas pada pagi hari ini. Terlepas, diganti dengan pikiran-pikiran surgawi, benih-benih pikiran yang baru. Beban keluarga, pertengkaran dalam rumah tangga, Bapa pulihkan, ampunilah umat-Mu ini. Kembali saya mau mengajak Bapak Ibu untuk mendeklarasikan pengakuan iman, pengakuan yang baik setiap hari. Katakan bersama-sama dengan saya dengan suara yang keras, sehingga telinga Bapak Ibu mendengar. Sebab iman timbul dari pendengaran. Perkataan yang kita landasi firman Tuhan, bukan iman yang kosong, bukan perkataan yang kosong, tapi segala sesuatu yang dilandasi oleh firman Tuhan. Mari kita perkatakan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya mengaku dengan mulutku bahwa Yesus Engkau Tuhan, dan percaya di dalam hatiku bahwa Allah telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Oleh karena itu saya telah beroleh selamat. Setiap orang yang berada di dalam Engkau Tuhan, maka ia telah menjadi sesuatu makhluk yang baru. Segala sesuatu yang lama telah berlalu. Manusia-manusia lama telah berlalu. Tabiat-tabiat lama telah berlalu. Pikiran-pikiran lama telah berlalu. Dan aku mau menengok sesuatu yang baru. Saya berada di dalam Engkau Kristus. Saya telah menjadi makhluk yang baru sama sekali. Segala perkara yang lama telah berlalu, dan segala sesuatunya telah menjadi baru. Saya berada di dalam Engkau Kristus. Saya adalah milik-Mu Kristus. Saya adalah makhluk ciptaan yang baru. Segala hal-hal yang lama telah berubah menjadi baru sama sekali. Saya telah memiliki Engkau Allah Bapa di surga. Saya telah memiliki hidup yang baru, suatu kehidupan yang kekal selama-lamanya. Saya telah menjadi warga negara di surga. Saya telah memiliki suasana baru sama sekali. Saya sudah dibebaskan dari kuasa kegelapan dan telah dialihkan ke dalam kerajaan anak domba Allah yang dikasih Allah. Saya telah diterima dalam lingkungan orang-orang yang dikasih Allah.
namaku telah tercatat dalam kitab kehidupan yang dipunyai Anak Domba Allah. Saya telah memiliki suatu kuasa baru. Saya telah mempunyai kuasa untuk menginjak-injak ular dan meremukkan kalajengking. Saya berkuasa atas masalah. Saya mempunyai kuasa untuk mengalahkan segala kuasa musuh. Dan tidak ada suatu pun yang dapat menyebabkan cedera bagiku. Saya telah memiliki kuasa untuk segala kegiatan iblis, untuk mengusir semua kuasa iblis. Saya dapat menumpangkan tangan pada orang sakit dan mereka mengalami kesembuhan. Saya adalah lebih daripada sekedar orang penakluk melalui Tuhan Yesus Kristus. Sebab saya dapat melakukan apa saja dengan bantuan Tuhan Yesus Kristus. Saya mengakui segala kemungkinan dan manfaat yang diberikan oleh salib di Kalvari. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah engkau lupakan sedikit pun kebajikannya. Engkau yang telah mengampuni segala pelanggaranku. Engkau yang telah menebus kehidupanku agar lepas dari kebinasaan. Yang telah memberikan kemenangan kepadaku dengan penuh kasih sayang dan sifat yang penuh rasa kasih-Mu. Engkau yang telah memberikan kepuasan bagi mulutku dengan segala hal-hal yang baik, perkataan yang baik, ucapan syukur, sehingga kekuatanku dapat diperbarui. Segala dosaku telah ditebus oleh-Mu. Semua sakit penyakitku telah Engkau sembuhkan. Hidupku telah menjadi awet dan aman di dalam tangan-Mu, Tuhan. Kehidupanku menjadi kuat di dalam-Mu, Tuhan. Saya telah Engkau mahkotai oleh cinta kasih-Mu. Saya mengakui bahwa saya tidak merasa takut. Sekalipun saya berjalan di dalam lembah bayang-bayang maut kematian, sedikit pun saya tidak merasa takut. Karena firman-Mu padaku, janganlah kamu takut, oleh karena aku beserta kamu senantiasa. Saya tidak merasa kecewa, oleh karena saya telah memiliki Tuhan Allahku. Tuhan, Engkau senantiasa menolong saya. Tuhan, Engkau senantiasa menguatkan saya. Tuhan, Engkau menatang saya tinggi-tinggi dengan tangan kanan-Mu oleh kebenaran-Mu. Tuhan, Engkau tidak menganugerahkan kepadaku roh ketakutan, melainkan roh kuasa, cinta kasih, dan pikiran sehat. Saya telah memiliki roh cinta kasih Tuhan di dalam emosi saya. Saya telah memiliki roh kuasa Tuhan di dalam kehendak saya. Saya telah memiliki roh pikiran yang tertib di dalam pikiranku. Di atas diriku terdapat darah Anak Domba Allah. Tuhan, Engkau berjalan di hadapanku.
Yesus, Engkau berada di dalam diriku. Malaikat-malaikat Tuhan berpasukan menjaga di sekeliling diriku, di bawah kakiku Tuhan. Menatang tangan-Mu Tuhan yang penuh cinta kasih abadi, kebaikan dan pengasihan, mengiringi jalan hidupku di dalam sepanjang umur usiaku di dunia ini. Rasa takut tidak ada tempatnya di dalam kehidupanku. Saya mengetahui bahwa sekarang ini waktu yang terbaik bagiku. Sekarang saya sudah sembuh. Diri saya telah Engkau penuhi oleh cinta kasih-Mu. Sekarang ini hatiku telah Engkau penuhi oleh cinta-Mu Tuhan. Sekarang juga hatiku telah Engkau penuhi oleh rasa damai-Mu Tuhan. Sekarang ini juga saya telah Engkau penuhi dengan hikmat kebijaksanaan-Mu. Sekarang ini juga Tuhan, saya telah Engkau penuhi oleh Roh Kudus-Mu Tuhan. Sekarang ini saya mengakui sekarang ini bahwa saya akan mencari orang lain, entah siapa saja, untuk menerima rahmat dan anugerah-Mu Tuhan. Saya merasa girang sekarang ini oleh karena surga telah menjadi rumah kediamanku. Saya merasa girang sekarang ini oleh karena semua anggota keluarga saya telah datang menjadi anggota kelompok anak domba Allah. Inilah pengakuan saya. Dengan berani saya menyatakannya di hadapan iblis, malaikat, Tuhan Yesus Kristus, dan Allah Bapa. Saya mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, saya bersyukur saya telah memperoleh apa yang saya katakan. Karena apa yang saya katakan pada pagi hari ini berlandaskan firman Tuhan. Dalam kitab Markus 11 ayat 23 sampai 24. Pengakuan saya naik sampai ke hadapan hadirat Tuhan yang saya dasarkan atas landasan firman Tuhan dalam kitab Keluaran 33 ayat 17 dan kitab Bilangan 14 ayat 28. Yesus Kristus adalah imam besar saya, dan Engkaulah yang telah menerima pengakuan saya. Engkau telah membuat segala sesuatunya beres dalam hidupku sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, setiap doa, permohonan, ucapan syukur yang kita naikkan haruslah berlandaskan firman Tuhan. Agar iman Bapak Ibu kepada Kristus bukanlah iman yang kosong, perkataan yang kosong, tapi iman dalam perkataan
yang berlandasan kebenaran. Milikilah hati penyembah. Ketika seseorang mengambil langkah untuk bertobat, segeralah sadari bahwa hidupnya masih memiliki manusia lama, tabiat lama. Mungkin seseorang baru saja melakukan kesalahan dan pelanggaran karena dosa dan manusia lamanya. Tak peduli statusmu, apakah engkau pengerja, pengajar, pendeta, penginjil, evangelis, jemaat, tidak peduli statusmu. Kita harus menyadari bahwa masih ada manusia lama di dalam diri kita yang berjuang untuk menarik kita kepada kebinasaan. Rasul Paulus dalam suratnya mengatakan, "Aku ingin berbuat baik, yang jahat yang aku lakukan. Aku menyadari ada kuasa yang besar yang berjuang sekuat tenaga di dalam hidupku." Ketika kita menyadari ada manusia lama dalam diri kita, itulah kesempatan kita untuk berseru kepada Roh Kudus dan berkata kepada Roh Kudus, "Roh Kudus, aku gak mampu. Bantu aku, Roh Kudus." Dengan demikian kita akan memperoleh kekuatan, memperoleh penyelesaian. Bukan dengan menyangkali, tapi dengan menghadapi bersama Roh Kudus. Sebab iman Bapak Ibu dan saya bukan berjalan menuju kemenangan, tapi berjalan dari kemenangan kepada kemenangan yang lain. Ada amin Bapak Ibu. Mari kita sadari ada manusia lama, ada tabiat lama yang harus terus-menerus dikikis. Ketika kita mengakui kebesaran firman Tuhan, memasukkan firman Tuhan ke dalam hidup kita, mungkin kita baru saja melakukan kesalahan, tapi datanglah kepada Tuhan dan akui di hadapan Tuhan. Jujurlah, datang kepada Tuhan. Jujurlah apa yang baru saja kita perbuat. Mohonkanlah kepada Roh Kudus untuk membantu mengatasi kelemahan-kelemahan itu, dan juga memohonkan pengampunan akan dosa-dosa. Dan dengan tegas memiliki komitmen untuk memohonkan kelepasan atas ikatan dosa tersebut. Sebab Tuhan ingin kedekatan, Tuhan ingin hubungan, Tuhan ingin keterbukaan dan kejujuran. Mari kita mohonkan kepada Tuhan dan katakan, "Tuhan, saya belum mampu hadapi ini. Tolong saya Tuhan. Ampuni saya Tuhan. Bimbing saya Roh Kudus." Ketika kita datang kepada Tuhan, Ia dengan setia dan adil memberikan kekuatan kepada kita hingga
pada akhirnya. Bahkan kita tidak juga menyadari bahwa hal semacam ini terjadi dalam kehidupan rohani kita. Bahkan kita sering kali mencari pengetahuan dari kitab-kitab, buku-buku rohani. Tapi pengetahuan tanpa roh Tuhan hanya akan membawa Bapak Ibu kepada karakter filsafat. Bapak Ibu hanya akan menjadi ahli filsuf yang hobi berdebat, hobi menyalahkan orang lain, hobi melihat kesalahan orang lain. Milikilah hati penyembah, sebab roh Allah ada pada pagi hari ini untuk kita. Mengaku dosalah dan minta Roh Kudus membimbing kita kepada kebenaran-kebenarannya. Bahkan kita sering kali mencari pengetahuan Alkitab banyak-banyak, mencari urapan sebanyak-banyaknya, merindukan sensasi-sensasi Roh Kudus. Semua dengan motivasi untuk memuaskan daging sendiri, menyenangkan hati sendiri, bukan untuk menyenangkan hati Tuhan. Seringkali tanpa kita sadari, kita enggan untuk melepaskan kehidupan manusia lama kita. Dihormati, harga diri, kenyamanan, ingin dihargai terus. Tapi Alkitab berkata, barang siapa berani melepaskannya, ia akan memperoleh nyawanya hidup. Yang didasari dengan cara dan motivasi yang kudus dan berkenan kepadanya. Matius 16 ayat 24 menuliskan, lalu kata Yesus kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seseorang memperoleh dunia, tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Tolong kami Roh Kudus, bantu kami agar kami membuang hal-hal yang sia-sia, membuang hal-hal yang dari daging di dalam diri kami. Tunjukkanlah kepada kami setiap perbuatan-perbuatan daging yang ada di dalam diri kami. Pemarah, sombong, harga diri, motivasi jahat, rakus, pencemooh, pemalas, pikiran cabul, iri hati, mudah kecewa, tinggi hati, penakut, dan sebagainya. Tolong kami Roh Kudus untuk membuang hal-hal demikian dari dalam hidup kami. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, terkadang
semua sifat-sifat manusia lama kita akan muncul lagi berturut-turut di dalam diri kita. Jangan merasa tertuduh. Teruslah berpegang pada Tuhan. Teruslah fokus pada kasih-Nya. Teruslah fokus kepada Tuhan. Izinkan Roh Kudus membantu kita, membuka mata kita untuk mengetahui bahwa tabiat manusia lama masih ada di dalam diri kita. Marilah kita kembali bertobat di depan salib-Nya pada pagi hari ini, meminta ampun, dan mari bersama-sama dengan Roh Kudus mengusir semua keluar roh-roh yang mengendalikan sifat-sifat tersebut. Saya percaya dan yakin, karena saya pernah mengalami bahwa Bapak Ibu bisa mengalami pelepasan sendiri tanpa bantuan orang lain. Jika kita memiliki kesadaran akan kebenaran di dalam Kristus Yesus. Namun seringkali pelayanan pelepasan dengan bantuan orang lain pun dapat mempercepat proses ini. Mari kita akui Tuhan Yesus dengan mulut kita dan percaya dalam hati kita ketika Bapak Ibu jujur di depan Tuhan, maka Roh Kudus dengan setia dan adil membimbing kita kepada setiap kebenaran yang membawa kita kepada kemerdekaan. Mari kembali kita berdoa bersama-sama. Kita perkatakan Injil bersama-sama. Yang berlandaskan Roma 10 ayat 8, 2 Korintus, 1 Korintus, Galatia, Yohanes, Lukas, Filipi. Mari kita katakan bersama-sama. Saya mengaku dengan mulutku bahwa Yesus Engkau Tuhan, dan percaya dalam hatiku bahwa Allah telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Oleh karena itu saya telah beroleh selamat. Setiap orang yang berada di dalam Engkau Kristus, maka ia telah menjadi suatu makhluk yang baru. Segala sesuatu yang lama telah berlalu, dan tengoklah segala sesuatunya telah menjadi baru sama sekali. Saya berada di dalam Engkau Kristus. Saya telah menjadi makhluk yang baru sama sekali. Segala perkara yang lama telah berlalu, dan segala sesuatunya telah menjadi baru. Saya berada di dalam Engkau Kristus. Saya adalah milik-Mu Kristus. Saya adalah makhluk ciptaan yang baru. Segala hal-hal yang lama telah berubah menjadi baru sama sekali. Saya telah memiliki Engkau Allah Bapa di surga. Saya telah memiliki hidup yang baru.
suatu kehidupan yang kekal selama-lamanya. Saya telah menjadi warga negara di surga. Saya telah memiliki suasana baru sama sekali. Saya sudah dibebaskan dari kuasa kegelapan dan dialihkan, dipindahkan ke dalam kerajaan anak domba Allah yang dikasihi Allah. Saya telah diterima dalam lingkungan orang-orang yang dikasihi Allah. Namaku telah tercatat dalam kitab kehidupan yang dipunyai anak domba Allah. Saya telah memiliki suatu kuasa baru. Saya mempunyai kuasa untuk menginjak-injak ular dan meremukkan kalajengking. Saya telah mempunyai kuasa untuk mengalahkan segala kuasa musuh. Dan tidak ada suatu pun yang dapat menyebabkan cedera bagiku. Saya telah memiliki kuasa atas jiwaku ini untuk menaklukkannya kepada Kristus. Tuhan, Engkau menguasai hidupku. Engkau berdaulat atas hidupku. Tuhan, jauhkanlah kiranya pikiran-pikiran yang begitu produktif, yang menghasilkan hayal atau fantasi, rencana-rencana yang akan dilakukan hari ini atau masa depan. Kenangan masa lalu, baik yang manis maupun yang melukai hati. Semuanya itu ya Tuhan, kami mau taklukkan di bawah ketaatan Kristus saja. Roh Kudus, tolong kami untuk membersihkan roh-roh pengendali fantasi sampai habis dari kepala kami. Bantu kami Roh Kudus untuk membereskan semua rekaman masa lalu dari memori-memori, serta mengganti kebiasaan merencanakan setiap harinya dengan dorongan intuisi Roh Kudus atau rencana Tuhan saja. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ketika roh-roh fantasi, imajinasi daging dalam kehidupan kita, maka kita akan mengalami sulit sekali untuk menerima vision dari Allah, karena kita membatasi pikiran kita dengan pikiran daging, membatasi apa yang kita lihat dengan mata daging. Bahkan ketika kita melepaskan itu semua, indera rohani kita akan semakin bertambah tajam, karena Roh Kudus membantu Bapak Ibu dan mempertajamnya.
Seperti tertulis dalam kitab Roma 8 ayat 13. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Tetapi apabila ia datang, kata Yohanes 16 ayat 13, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, sebab setiap orang yang terus minum susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. Tapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang memiliki indera yang terlatih untuk membedakan yang baik dari yang jahat. Kita banyak belajar pada pagi hari ini. Kita merasakan kasih Tuhan pada pagi hari ini. Kita akan kembali bertemu di sesi-sesi yang akan datang. Mari kita akhiri sesi pada pagi hari ini. Kita angkat kedua tangan kita dan terimalah berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dengan ini terimalah pengurapan dari Bapa kita, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, kasih sayang, kehangatan, damai sejahtera yang mengubah jalan hidup kita, jalan pikiran kita. Biar Roh Kudus menuntun kita kepada manusia baru dan mengganti manusia lama kita dengan sesuatu yang baru. Terimalah pengurapan dari Roh Kudus yang menuntun kita kepada jalan yang benar, kepada air yang tenang, sehingga jiwa kita pun direndam dalam kasih-Nya. Mulailah hari ini dan akhirilah hari ini bersama dengan Roh Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati Tuhan, mari sama-sama kita katakan amin, amin, amin.